Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la mudhin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, teristimewa, nikmat iman dan Islam yang senantiasa membarah di dalam di dada kita. Kita berharap kepada Allah, semoga semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa pertahankan dan mensyukurinya atas segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat menjadi hamba-hambanya yang taat dan istiqomah di jalannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Golden Habits senantiasa menghadirkan sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, dan insya Allah hari ini pemateri kita, guru kita, yakni Dr. Haji Ajik Sukaca yang senantiasa bersedia mewakafkan kesehatannya, kekuatannya, ilmunya kepada kita semua agar menjadi pencerah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam rangka memaksimalkan Golden Habit pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mulai dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk lengkapnya, kami persilakan Dr. Haji Agus Sukaca untuk menyampaikan materinya pada kesempatan yang berbahagia ini. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam Golden Habit Forum ya, di Sabtu 9 Agustus pagi ini. Dan luar biasa, ya, partisipan yang tersebar dari seluruh pelosok Indonesia. Papua tadi Ustadz Kamaludin hadir pertama, kemudian dari Kendari Ustadz Laode tadi juga begitu Zoom dibuka sudah ada, ya. Dari NTT, ya. Dari Kaltim, Kalteng, ya. Sumatera, Jawa, mulai Surabaya, Jogja, Tegal, ya, Semarang, alhamdulillah lengkap. Dan ini agak istimewa, hari ini ada dari Jepang, ya, Pak PCIA, ya, Jepang, ya, Bu Arifah, ya. Dan dari Malaysia, insya Allah juga ada. Ya. Mudah-mudahan ya pengajian yang ringan-ringan ini ya tetap bisa kita selenggarakan, ya, utamanya adalah dalam rangka untuk menggerakkan ya, umat beramal soleh. Ini tentu menjadi sesuatu yang berharga karena amal soleh itu menjadi salah satu syarat keberuntungan. Ya. Wal asri, ya. Allah berfirman, demi al-asr, innal insana lafi khusrin. Setiap manusia itu berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, kecuali yang beriman, beramal soleh. Ya. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Nah, kita semuanya bergerak
menjadi orang yang tidak rugi di dalam menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mempersiapkan kehidupan akhirat yang berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita masih melanjutkan diskusi kita bagaimana mengimplementasikan golden habits, ya, pada habit-habit tertentu, ya, dan kita sedang mengkaji tentang habit sholat, ya. Mulai sholat fardu, kemudian sholat-sholat tatawu, ya. Nah, kita sudah bahas beberapa sholat tatawu, ada tahajud, ada duha, ada rawatib. Nah, dan kali ini, ya, kita akan membahas tentang sholat tahiyatul masjid. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ustadz Syarif ini yang berkenan untuk melit memimpin diskusi kita kali ini. Dan insya Allah saya hanya memberikan pengantar saja. Nanti eh, selengkapnya insya Allah Bapak yang lain akan melengkapi. Ya. Ada cukup banyak yang punya kompetensi di bidang ini, ya. Ada Kiai Mustain, ya. Ada apa namanya Ustadz Syarif sendiri, ya. Nah, ada Ustadz Laode dan lain-lain, ya. Prof Partino, nanti kita Prof Rajindra juga, ya. Nanti kita sama-sama kembangkan bagaimana sholat tahiyatul masjid ini bisa menjadi salah satu amalan mudawamah kita. Topik kita membiasakan sholat tahiyatul masjid. Nah, sebelum sampai sana, ya, ini sekedar merefresh ayat yang saya kira penting terkait dengan masjid di dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ayat ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa orang yang beriman itu memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid itu berarti sering berada di masjid. Ya. Jadi salah satu ciri orang beriman sering berada di masjid. Ya. Karena yang memakmurkan masjid itu orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mungkin untuk bisa memakmurkan masjid. Ya. Nah, dan perjalanan ke masjid itu merupakan bagian dari perjalanan yang istimewa. Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyak liya faridatan min faraidillah, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, maksudnya masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya yang satu menghapus kesalahan, yang satunya lagi meninggikan derajat. Jadi menuju masjid itu adalah perjalanan yang istimewa karena bisa menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Nah, terkait ini saya ambilkan dari HPT. Ya.
putusan tarjih tentang bagaimana tahiyatul masjid. Ya, ya. Idza dakhaltal masjidah fasalim ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apabila engkau masuk masjid, ya, fasalim ala nabi, ya, bersolawatlah kepada nabi dan katakanlah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Tentu adabnya masuk masjid dengan langkah kaki kanan. Kemudian ya, kita membaca doa masuk masjid ini. Ini di HPT buku ke-1. Ini Bapak Ibu bisa baca pada halaman 321. Wala tajlis hatta tusolli rok'atain. Ini merupakan hakul masjid. Ya. Dan jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Walau kana dzalika asna'a khutbatil imam yaumal jum'ah. Meskipun imam sedang khutbah pada hari Jumat, maka masuk masjid itu sholat 2 rakaat. Ya. Jadi meskipun sedang ada khutbah, tetap sholat 2 rakaat. Semakul enda jika minhu. Ya. Kemudian berkatalah atau bacalah ketika keluar daripadanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau akan karuniamu. Ini ada di dalam halaman 322, ya, HPT. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hadis Nabi. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Ada tag lain ya dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi maksudnya sama. Jadi ketika masuk masjid, maka kita mesti sholat 2 rakaat. Ya. Nah ini juga terkait ketika apa? Ketika sedang ada khutbah. Ini hadisnya ya dari Sulaik ya yang datang pada hari Jumat sementara Rasulullah sedang berkhutbah. Nah, dia duduk, maka Rasulullah bertanya padanya, "Wahai Sulaik, bangun dan sholatlah 2 rakaat. Kerjakan dengan ringan." Maksudnya apa? Dengan ya bacaan-bacaan pendek. Ya. Dan beliau menekankan, ya, jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat sedang imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat. Ya. Jadi, meskipun imam khutbah, tetap dilakukan. Nah, bagaimana kalau sedang azan? Ya. Nah, apabila masuk ke masjid sedang dalam keadaan azan dikumandangkan, ya, ini disarankan ia berdiri menjawab azan terlebih dahulu, ya jangan duduk, ya, dan mengerjakan sholat tahiyatul masjid segera setelah selesai. Dia dapat melaksanakan 2 perintah sekaligus, ya. Tahiyatul masjidnya dikerjakan, ya, menirukan, ya, nida adzannya juga dikerjakan.
Ya, karena Rasulullah juga memerintahkan idza sami'tum an-nida fakulu mislama yakulul muadzin. Ya. Apabila kamu mendengar azan, maka bacalah seperti yang dibaca muadzin. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun apabila telah iqamah, maka seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid, melainkan segera mengikuti sholat wajib. Ya. Ini Rasulullah bersabda, "Idza uqimatis sholah fala sholata illal maktubah." Apabila sholat telah ditegakkan, ya, dengan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Nah, sekalian, ya, ini sholat tahiyatul masjid, ini merupakan sholat yang penting karena ini bagian dari hak masjid. Ya. Takrimul masjid. Begitu kita masuk, ya, hak pertama yang harus kita kerjakan, ya, adalah takrim, ya, penghormatan ke masjid, yang itu merupakan hakul masjid, haknya masjid. Nah, sering kita dapati kalau misalnya pas pengajian, misalnya orang begitu masuk masjid langsung duduk. Hmm, Padahal adabnya masuk masjid, ya, baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, langkah kaki kanan, kemudian ambil tempat, ya, sholat 2 rakaat, baru kemudian duduk. Nah, ini adabnya. Nah, yang sering ditanyakan, mana yang harus didahulukan, rawatib atau tahiyatul masjid. Nah, karena tahiyatul masjid ini adabnya masuk sebelum melakukan aktivitas yang lain, itu sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid dulu. Kalau nanti masih ada waktu untuk rawatib qobliyah, baru kita melaksanakan rawatib qobliyah. Ini adalah hak masjid, ya. Mari kita jadikan menjadi habit kita. Jadi begitu kita masuk ke masjid, ya, melewati pintu masjid, yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan sholat tahiyatul masjid, baru kemudian kita boleh duduk. Ya. Kalau misalnya sudah apa namanya harus mengerjakan yang lain, monggo. Tapi pertama-tama yang kita lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau ini sudah menjadi bagian habit kita, maka masuk masjid itu langsung menjadi jangkar. Untuk apa? Untuk tahiyatul masjid. Jadi nggak usah dipikir-pikir, begitu kita masuk masjid, maka menjadi jangkar untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka ini menjadi apa? Menjadi amalan yang pasti kita lakukan setiap kita masuk masjid. Oleh karena itu, kalau kita memasuki masjid, ya adabnya dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan punya wudhu, sehingga begitu masuk masjid, maka kita segera memberikan atau melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Berkenan nanti yang lain-lain bisa memberikan tambahan-tambahan, ya, untuk menguatkan bagaimana ini menjadi bahagian dari amalan harian kita. Nah, kita ke masjid, ya, ini umumnya atau seharusnya ya 5 kali sehari, ya, 5 kali. Setiap sholat fardu kita di masjid, berarti kita melaksanakan sholat wajib, sholat tahiyatul masjid sehari rata-rata 5 kali. Kecuali kalau misalnya kita melakukan amalan khusus, intidor sholat ba'da sholat, ya. Menunggu sholat setelah sholat. Misalnya kita maghrib di masjid, nanti sampai isya,
ya baru pulang, berarti waktu sholat isya kita tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Karena kita sudah masuk masjid sejak maghrib. Nah, sehingga kita tahiyatul masjidnya tidak sampai 5 kali. Tentu ini juga menjadi amalan yang istimewa. Karena intidharus sholat, ba'da sholat, itu juga menjadi amalan yang istimewa. Demikian Ustadz Syarif dan Bapak Ibu sekalian, ya, marilah ya, kita biasakan ya, melaksanakan sholat tahiyatul masjid setiap kita ke masjid. Hadan Allah ya kumajma'in, asr minallah fatum karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Ustaz Dr. Haji Agus Sukaca telah menyampaikan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah ini memang apa yang dibahas ini adalah sesuatu yang lazim kita dengar, tapi kadang-kadang kita lalai juga untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, apa yang disampaikan Dr. Agus Sukaca, ini kita juga perdalam dan kita harus membiasakan diri di dalam melaksanakan salat tatawuf khususnya untuk tahiyatul masjid.